kita udah sampai di TMI ini. Kita dari kelompok 1, saya Miguel, Saya Valen, saya Kiona. saya Theo, ingin melakukan studi lapangan. Halo semuanya, tempat pertama kita adalah Museum Batik. Nah, mari kita lihat secara langsung. Di Museum Batik kami diberi kain mori, gambar, dan pensil untuk menggambar berbagai motif seperti bunga tulip, ondel-ondel, dan batik mega bendung. Setelah itu kami memasuki ruang pameran, dibagi dalam kelompok 5 orang per ruang dan didampingi oleh petugas museum. Kami memakai apron untuk melindungi pakaian, kemudian memasukkan kain ke dalam tatakan lingkaran hijau putih. Petugas mengajarkan cara menggunakan canting dengan lilin malam panas untuk menggambar di kain. Nah, di sini tempat di dalam museum batik. Teman-teman, kalian tahu tidak apa itu batik? Batik adalah warisan budaya yang mencerminkan kecerdasan, keterampilan, dan hati para leluhur. Bagaimana sih cara membuat batik? Proses pembuatan batik dimulai dengan menggambar pola, menggunakan canting untuk mencanting lilin malam panas, mewarnai, merebus, mencuci, dan menjemur kain. Museum Batik di Taman Mini Indonesia Indah bertujuan untuk melestarikan batik sebagai warisan budaya tak benda UNESCO dan untuk edukasi. Tokoh penting dalam perkembangan batik yang ditampilkan di museum meliputi pengrajin batik, desainer batik, dan tokoh nasional. Batik dapat ditemukan di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu saja loh, di sini batik bisa digunakan sebagai dodot, ikat kepala, sarung, selendang, dan lain-lain. Batik bisa dibedakan menjadi 2, ada batik cap dan batik tulis. Ini merupakan lilin-lilin yang dipanaskan saat menggunakan canting. Wah, sangat menarik dan sangat indah bukan? Terlebih lagi, batik memiliki nilai estetika yang sangat tinggi dan merupakan ekspresi budaya yang khas bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Halo semuanya, di sini adalah tempat kedua kami, yaitu Stadion Museum Penerangan. Nah, di sini merupakan Museum Penerangan. Apa kalian tahu koleksi apa saja di museum ini? Museum ini mengoleksi berbagai alat komunikasi seperti radio, televisi, telepon, dan kamera, serta sejarah pengembangan teknologi komunikasi di Indonesia. Menurut kalian, siapa ya tokoh penting sejarah di museum ini? Yaitu ilmuwan, penemu, dan tokoh pres yang berperan dalam pengembangan teknologi komunikasi di Indonesia. Museum ini didirikan pada tahun 1993 oleh Presiden Soeharto. Mengapa didirikan? Karena dapat melestarikan dan memperkenalkan sejarah teknologi komunikasi Indonesia kepada masyarakat. Di museum ini memiliki beberapa bidang dibagi menjadi 5. Patung di depan museum merupakan tokoh di bidang tersebut, yaitu pertama, pers dan grafika atau termasuk media massa cetak. Yang kedua, penerangan umum. Yang ketiga, film. Yang keempat, radio. Yang kelima, televisi. Teman-teman, apa kalian tahu lagu ini? Tidak hanya menyimpan koleksi alat penerangan dan komunikasi, tetapi juga memiliki studio mini Si Unyil. Studio ini dibuat mirip dengan setting lokasi syuting serial televisi Si Unyil yang populer di tahun 90-an. Pengunjung dapat melihat boneka-boneka Si Unyil dan karakter lainnya yang dulu sering tampil di layar kaca. Miniatur ini menggambarkan suasana Balai Penerangan Kecamatan yang merupakan tempat diskusi dan komunitas forum. Setelah itu kami di sana menonton film di tempat teater dan bermain kuis. Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah adalah tempat yang sangat tepat untuk dikunjungi jika teman-teman ingin mengetahui lebih banyak tentang sejarah perkembangan teknologi penerangan dan komunikasi di Indonesia. Museum ini sangat edukatif dan informatif.
Gimana? Asik bukan wisata yang kita tuju? Jadi kita udah di akhir acara. Jadi sekian dari kami. Terima kasih. Dadah.